Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sofira Halifah dengan NIM 0499011116. Pada tugas berpraktik 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan dan juga solusi inovatif terhadap keterlambatan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di lingkungan RW dan juga overload yang ada di Kabupaten Bandung. Sebelum masuk ke permasalahannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik hakikatnya adalah suatu aktivitas untuk membantu masyarakat memenuhi hajatnya secara individual maupun secara kolektif. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam memenuhi suatu kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kebersihan lingkungan. Nah, salah satu permasalahannya yang kini menjadi perhatian serius yaitu di Kabupaten Bandung, yaitu mengenai pengelolaan sampah yang overload. Nah, permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung merupakan salah satu pelayanan publik yang hingga sampai saat ini masih belum tertangani secara optimal. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya penumpukan sampah di berbagai tempat, yaitu di TPS, di wilayah pemukiman, di pasar, dan juga di fasilitas umum. Termasuk pada lingkungan di sekitar rumah saya, yang sampai saat ini sampahnya itu masih belum diangkut oleh pihak kebersihan sampah. Banyak warga yang sudah mengeluhkan sampah yang belum diangkut, karena sampah tersebut menjadi bau dan banyaknya hewan-hewan atau belatung yang karena penumpukan sampah tersebut. Solusi dari permasalahan ini bukan hanya memberikan himbauan saja untuk menjaga kebersihan, tetapi harus menyentuh sumbernya, sistem pengelolaannya, dan juga kebijakan dari pemerintah. Solusi inovatif yang bisa diberikan yang pertama yaitu pemilahan sampah dari sumbernya, yang dimana dari sumbernya itu rumah tangga harus memilah sampah, yang dimana ada 3 pemilahan. Organik itu bisa menjadi pupuk kompos, anorganik itu bisa didaur ulang, dan untuk sampah residu itu bisa dibuang ke TPA. Selanjutnya yaitu penguatan bank sampah dan tempat pengelolaan sampah. Yang ketiga yaitu perbaikan sistem pengangkutan sampah, yang dimana solusi ini bisa menjadi lebih efektif untuk pengangkutan sampah. Seperti contohnya yaitu seperti yang ada di Jepang, yang dimana pengangkutan sampah itu seminggu itu 3 kali sesuai dengan kategori sampah tersebut. Yang keempat yaitu edukasi berkelanjutan, yang dimana edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, yang dimana edukasi ini sangat penting karena perubahan perilaku masyarakat akan menjadi kunci utama untuk keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Seperti contohnya yaitu di daerah Cijawura Buah Batu, yang dimana dalam satu RW itu sudah memiliki rumah magot untuk mengelola sampah organik. Nah, melakukan pemilahan sampah di daerah tersebut dan penarikan sampah organik selama seminggu 2 kali. Nah, petugas dengan tegas apabila tidak memilah sampah maka sampahnya itu tidak akan diangkut. Dan ini bisa menjadi contoh yang baik agar bisa diimplementasikan di daerah lingkungan saya. Kesimpulan dari analisis yang tadi sudah dipaparkan yaitu berdasarkan dengan model gap, yang dimana permasalahan sampah ini disebabkan adanya kesenjangan pada hampir seluruh tahapan pelayanan, yang dimulai dari pemahaman kebutuhan masyarakat hingga pelaksanaan dan komunikasi pelayanan. Gap yang paling dominan itu menunjukkan pada pelaksanaan layanan dan kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan tidak hanya pada kebijakannya saja, melainkan bisa mencakup dalam peningkatan implementasi, kapasitas pelayanan, dan juga komunikasi publik secara menyeluruh. Dan solusi di atas bisa menjadi inovasi untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang menumpuk di lingkungan masyarakat, dan juga penanganan permasalahan ini tidak hanya bisa berdiri sendiri dari masyarakat saja, tetapi dari pemerintah juga bisa menangani permasalahan ini. Sekian dari saya, semoga solusi inovatif ini bisa bermanfaat di lingkungan saya dan juga lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're